Sudah terlihat? Sudah, Mbak. Iya. Selamat pagi rekan-rekan dari Muwardi. Jadi hari ini saya akan membawakan soal Clinimax Prodigy. Jadi Clinimax Prodigy ini merupakan single device, jadi satu alat yang bisa mengcover untuk multiple cell processing. Jadi ada beberapa yang sudah terverifikasi GMP seperti DC Generation for Vaccine, kemudian processing CAR-T dan juga cell concentration. Yang lainnya ini dia sertifikasinya sebagai CAID. Nah, kemudian sebenarnya sebelum Clinimax Prodigy ada generasi pertamanya yaitu Clinimax Plus. Jadi ini hanya untuk seleksi eh, selnya aja. Jadi hanya untuk menseleksi sel target yang akan kita lanjut untuk apa namanya? Untuk pemrosesan. Jadi hanya pemisahan sel secara otomatis. Sedangkan untuk apa namanya? Untuk processing lainnya seperti aktivasi, ekspansi, kemudian transduksi itu menggunakan eh, apa namanya alat-alat masing-masing, kemudian eh, apa namanya akan banyak sekali menggunakan apa namanya adanya human error kalau misal kita memakai banyak alat. Jadi Prodigy ini eh, platform yang bisa dari hulu ke hilir, jadi mulai dari sel preparasi sampai dengan formulasi atau mendapatkan produk jadinya. Nah, jadi dari mulai starting materialnya sampai nanti didapatkan sel produknya itu bisa dilakukan di satu alat yaitu Climax Prodigy. Sedangkan kalau yang pada umumnya kita biasanya washing, kemudian kita select sel target kita dengan misal Clinimax Plus, kemudian kita aktivasi hingga dapat sel produknya itu perlu berbagai macam alat. Sedangkan di Prodigy ini sudah di cover di satu alat. Nah, jadi Prodigy System ini dia ada tiga komponen utama, ada reagennya, kemudian ada tubing setnya, dan juga alatnya yang sudah include dengan softwarenya. Nah, jadi yang pertama untuk aplikasinya ini, jadi di sini ada tampilan dari aplikasi di interface dari alat Clinimax Prodigy. Jadi di bagian ini itu dibagi menjadi 5 tab. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Di mana ini ada di sini ada informasinya. Jadi kalau kita klik masing-masing menu bar ini nanti ada rinciannya, kemudian ada deskripsinya. Jadi misal program ini melakukan apa sih gitu. Nah, terus kemudian yang bagian ini adalah panel untuk kita navigasi. Jadi misal kita bisa adding atau delete processing yang kita tidak perlukan, kemudian kita bisa edit ini untuk naik turun kanan kiri, kemudian ini untuk konfirmasi untuk saat misal kita bikin membuat protokol ataupun kita running protokol. Nah, di bagian processing ini ada aplikasi yang udah terinclude. Jadi Prodigy ini untuk prosesnya, aplikasi yang bisa diproses di alat Prodigy ini udah apa ya, udah tersusun. Jadi cuma apa namanya, cuma
seperti tadi, jadi cuma aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan di Prodigy. Nah, ketika user ingin membuat aplikasi sendiri, itu perlu konsultasi dengan Miltiny untuk adding protokol baru. Jadi, protokol yang bisa dijalankan di eh, aplikasi Prodigy ini udah tervalidasi dan kalau misal customize itu perlu di custom dulu di di Miltiny, diuji coba dulu di Miltiny, baru nanti di launch untuk programnya. Jadi user kalau dapat eh, alatnya Prodigy itu cuma bisa melakukan aplikasi-aplikasi yang udah di-insert di protokolnya Prodigy. Seperti itu. Nah, di bagian processing ini itu nanti ketika memilih memilih aplikasi mana yang akan dijalankan, itu nanti ada step by step guidingnya dari mulai apa namanya panduan untuk memasang cubing setnya. Jadi nanti tiap aplikasi itu cubing setnya berbeda. Jadi nanti untuk pemasangannya itu udah ada guide-nya juga di aplikasinya. Misal cubing yang A itu dipasangnya di mana, terus nanti yang cubing B di mana, seperti itu. Nanti di sini ketika kita klik run, nanti di deskripsinya ini dia akan berubah menjadi guide step by step untuk diikuti oleh user sehingga nanti pas running bisa smooth. Nah, kemudian di status bar ini aktif selama menjalankan proses tertentu. Jadi kalau kita belum running program, bar ini tidak aktif, jadi tidak bisa dipencet, jadi nggak akan muncul apa namanya sistem apa yang running. Kemudian di user program ini adalah program-program yang customize. Jadi misal user ingin mengembangkan aplikasi di luar aplikasi yang udah tersedia di Clinimax Prodigy, itu nanti akan ada beberapa step sampai akhirnya protokolnya itu bisa diaplikasikan di Prodigy-nya. Jadi tidak bisa langsung misal kita bikin workflow alur sendiri terus kita buat terus langsung kita jalankan. Jadi itu nggak seperti itu. Jadi ada step by step-nya bersama Miltiny. Jadi nanti protokol yang diinginkan itu dioptimasi dulu di site-nya Miltiny, baru nanti kalau hasilnya sudah bagus baru bisa diterapkan di site-nya user. Nah, kemudian ini untuk field datanya. Jadi ini memberi akses untuk user bisa mendownload hasil dari log file dari hasil pengerjaan dari proses yang dilakukan di Prodigy. Kemudian bisa untuk eh, menghapus atau misal eh, menyimpan data mana aja yang ingin disimpan atau dihapus oleh user. Kemudian ini nanti untuk transferringnya itu bisa menggunakan USB. Kemudian ini untuk setting. Jadi di setting ini adalah nanti untuk buat programnya. Jadi ada misal kayak chamber in, chamber out untuk menyusun workflow-nya seperti itu. Nah, ini juga biasanya untuk user bisa jadi kan di bagian Prodigy itu nanti ada namanya Sentry Code.
Jadi nanti di bagian setting ini bisa untuk buka tutup centrifuge-nya. Kemudian ini ada tampilan proses. Jadi ini yang udah jadi tampilan default-nya dari apa namanya dari Prodigy-nya. Terus ini user program ini kalau ada customized application-nya. Nah, kemudian di bagian hardware dari uh, Clinimax Prodigy ini, jadi ini ada back hanger-nya. Jadi ini untuk nanti menggantungkan reagen, kemudian sampel itu kita bisa gantung di sini. Kemudian ini ada gas outlet. Jadi gas outlet ini dia untuk misal mengatur CO2 seperti itu. Nah, kemudian ini ada liquid sensor, kemudian ini ada peristatic pump-nya. Nah, kemudian ini ada centrifugal unit. Kemudian jadi ini untuk sentrifugasi sel. Kemudian ini untuk pengoperasiannya. Kemudian di sini ada juga pressure sensornya. Kemudian ada ini magnetic unit. Jadi nanti ini untuk separasi selnya. Kemudian ini ada tube sealer dan juga barcode readernya. Nah, jadi ya. Ya, mohon maaf. Jadi ini adalah centrifuge-nya. Jadi ini untuk sentrifugasi. Kemudian bisa juga untuk menambahkan atau mengganti mediumnya. Jadi nanti di bagian atas dan bawahnya itu dia ada semacam lubangnya. Jadi nanti ketika sentrifuge akan terpisah sel dan juga mediumnya. Jadi nanti bisa dilakukan penggantian medium. Kemudian ini juga ada di bagian bawah ada kameranya untuk dan mikroskop untuk pengaturan untuk cell examination. Kemudian ini ada di sini ada temperatur kontrolnya. Jadi bisa untuk kultivasi sel juga. Nah, jadi ini ada mikroskopnya di bawah. Kemudian nanti di bagian sini ini ada celah untuk bisa memasukkan memasukkan apa namanya media dan juga untuk mengeluarkan medianya. Nah, ini mikroskopnya jadi bisa untuk melihat perkembangan selnya. Kemudian ini adalah heat exchange cartridge. Jadi di sini nanti ada untuk apa namanya? Untuk pengaturan suhunya dari 4 sampai 42 derajat. Jadi dia sistemnya dialirkan untuk induksi panasnya. Jadi untuk mengatur suhunya di centrifuge-nya tadi. Kemudian ini ada beberapa jenis tubing setnya. Jadi ada beberapa tubing set yang berbeda. Jadi ini nanti udah ada guide-nya untuk pemasangannya. Misal kayak ini di nomor berapa aja, terus yang terhubung mana aja itu nanti di bagian guide-nya sudah ada guide-nya.
Kemudian ini saya mau share ada hmm, nah, jadi ini ada isolasi, kemudian ekspansi dan juga phenotyping stem cell yang derived dari umbilical cord dari Milta ini. Jadi ini untuk disosiasi. Jadi secara singkat protokolnya itu ada disosiasi dari umbilical cord-nya, kemudian kultivasi dan ekspansi dari mesenchymal cell-nya. Jadi ini first passage itu 9 harian, kemudian nanti fase selanjutnya itu 3 sampai 5 hari. Tapi ini sangat bergantung dengan eh, sumber selnya kita. Jadi ada berapa banyak, terus berapa yang viable seperti itu. Kemudian ini untuk phenotyping-nya 20 menitan dengan MQ10. Kemudian ini untuk ekspansinya bisa ini untuk jadi adiposit itu 21 hari, osteo 10 hari, kemudian kondro 28 hari. Nah, di sini ini ada beberapa juga yang disarankan. Jadi ini kemarin kita sudah bahas untuk yang umbilical cord dissociation kit, kemudian ini untuk ini untuk medianya, untuk kultivasi dan juga ekspansi. Kemudian ini ada phenotyping-nya. Kemarin yang kita gunakan koktail di MQ10-nya. Kemudian untuk diferensiasinya itu ada masing-masing medianya yang eh, sudah khusus gitu, yang dikhususkan untuk misal adiposit atau osteo dan juga kondrofisitnya. Tuh. Sebenarnya ada banyak juga. Jadi misal dari di Melta ini bisa dilihat. Jadi di websitenya ini di sini kita bisa eh, ada banyak misal kayak videonya, kemudian technical dokumennya yang bisa kita baca-baca. Jadi ada banyak. Jadi misal kita search MSC, nanti dia akan banyak referensi yang bisa kita gunakan dan juga protokol. Nah, di sini konten ini ada dari misal kita mau kultivasi, kemudian mau ekspansi, kemudian ada customer report juga, misal ini ada apa namanya MSC dari different culture yang di-expand. Kemudian paling banyak sih masih dari bone marrow itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Kita bisa diskusi lebih lanjut kalau misal ada pertanyaan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Monica untuk moderatornya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan untuk presentasinya. Dari tim Wardi, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi barusan?
Belum ada, Mbak. Baik, kalau untuk manual protokolnya kemarin sudah di-share ya Pak Lukman yang di Google Drive. Ya, eh, nanti akan saya share. Oke, nanti untuk manual instrumennya dan berikut link training video yang sebelumnya sudah ada di link Google Drive yang akan di-share oleh Pak Lukman. Nanti setelah ini untuk recording yang training hari ini juga akan ditambahkan di link Google Drive tersebut. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin Mbak bisa. Murni, Oh iya, Mbak. mungkin saya mau share Oh, video silakan, silakan. ini ya. Hmm. Nah, jadi nanti yang Centricode itu, jadi ketika media exchange, jadi pergantian media, nanti dia bakalan, atau misal kita pakai, mungkin nanti saya konfirmasi dulu, tapi bisa juga untuk pemisahan sel dari whole blood. Jadi nanti misal whole blood kita sentrifuge, nanti dia akan bisa membedakan gitu mana yang plasma, yang serum, nanti bisa di apa namanya, bisa langsung diseparasi juga selain untuk yang exchange medium tadi. Kemudian juga nanti tubingnya itu dia include centrifuge-nya. Jadi centrifuge ini, yang sentrifugasinya ini tadi, dia itu kayak dia kan kayak chamber gini. Nah, itu dia eh, dia udah include. Jadi nanti ketika beda sampel, ininya juga akan beda lagi karena beda tubing set. Jadi ini include di tubing setnya. Saya ini contoh tubing setnya. Yang di Muadi kita pakai tubing set apa sih, Mbak? 730, Mbak. 730. Hmm.
Jadi sebagai gambaran aja, jadi nanti tubing setnya ini include jadi ada backnya, kemudian include juga dengan centric-nya. Jadi nanti tiap ganti tubing set, centric-nya juga juga diganti itu. Ini nanti harusnya ada data sheet-nya juga untuk peta buat masangnya. Mungkin sekian dari saya, Mbak Monik. Terima kasih. Mbak mau nanya boleh? Boleh, Mbak? Yang pertama tentang tadi centrifuge itu Mbak, itu tuh oh enggak ding, bentar. Yang pertama tentang sel yang mau dimasukin ke Prodigy ini berarti kan itu lanjutan dari yang minggu lalu ya, yang setelah kita flow cyto terus immunotyping baru habis itu diseparasikan terus dapat single cell culture. Nah, itu yang baru bisa masuk ke si Prodigy ini ya. Iya, Mbak. Jadi nanti setelah dapat itu baru masuk ke Prodigy system ini. Oke, itu ada ininya enggak? Kayak berapa jumlah sel minimum atau kayak kriterianya lah, kriteria untuk masuk ke si itunya tadi, si centrifuge-nya. Jadi pertama dimasukin langsung ke centrifuge itu Mbak, selnya. Untuk apakah masuk di centrifuge, saya juga belum tahu ya Bu. Jadi nanti mungkin saat kita training bisa kita konfirmasi ke pihak Milteninya untuk prosedurnya seperti apa. Jadi biasanya kita kalau jadi di centrifuge itu kalau misal kita dapat selnya dikit, kalau kita masukkan ke centrifuge, jadi centrifuge itu dia lumayan besar, apa namanya, wadahnya. Jadi takutnya kalau misal sel kita kurang dari minimum selnya, sel yang bisa dikulturkan itu nanti akan terlalu jauh gitu. Jadi nggak bisa tumbuh gitu. Cuman mungkin untuk berapa banyak selnya nanti coba saya konfirmasi lagi ke pihak Milteninya. Bisa kita misal kalau terlalu sedikit mungkin bisa kita kultivasi dulu, baru nanti kalau udah apa namanya udah dapat nih jumlah sel yang kita mau, bisa baru masuk ke produksi seperti itu. Terus penghitungan jumlah selnya berarti dapatnya dari flow cyto kemarin ya, kayak berapa sel per mikrolit atau per mililiter gitu. Baru itu yang nanti bisa dimasukin ke si Prodigy ini. Gitu, Mbak. Iya. Oke, terus nah kan centrifuge itu tadi dia termasuk inkubator ya berarti? Ada di situ. Kalau misalnya kita besar nih, maksudnya kalau kulturnya banyak kan ada yang extra chamber ya, EC itu ya, extravesicular chamber. Itu yang pakai flash yang 5 stak itu. Nah, itu inkubatornya di mana, Mbak? Kalau yang pakai itu? Itu inkubator, masuk ke inkubator Bu harusnya. Oh gitu. Jadi kalau yang di centrifuge kita bisa naruh di situ. Tapi kalau yang pakai 5 stacks EC itu, EF itu harus dimasukin setelah jadi, terus baru masuk ke inkubator gitu ya. Berarti tetap kita pegang gitu kan. Maksudnya kan kalau kata closed system itu nggak kepegang tangan kan untuk ininya. Jadi tubingnya itu sepaham saya ya, mungkin nanti kita konfirmasi lagi ke Milteni. Jadi sel stack-nya itu nanti kita sambungin ke tubingnya, terus si sel stack-nya masuk ke apa namanya, ke inkubator. Jadi nggak terpisah antara sistemnya Prodigy dan kultur di sel stack-nya. Ya, pindah ke inkubatornya berarti manual kan?
pakai tangan kan? Maksudnya diangkat gitu kan pakai tangan. Iya, Ya, oke. Terus hmm, apa lagi ya? Oh ya, yang tubing set itu berarti sekali pakai satu set itu ya, Mbak. Kalau misalkan kita mau pakai pakai untuk mengkultur berikutnya gitu, misalkan untuk eh, sel berikutnya walaupun jenisnya sama tapi tetap tubing setnya ganti ya, termasuk centrifuge-nya juga. iya. Jadi satu processing itu satu tubing. Tadi yang di mail tadi yang barusan di browse itu kan tubing set yang 730 itu satu kali pakai itu segitu. Maksudnya satu set itu sekali pakai atau dia jualnya bisa berapa berapa set gitu. Maksudnya satu satu paket itu berapa berapa banyak tubingnya. Kalau untuk yang dijual per set, Bu. Jadi satu set, maksudnya set di sini, kalau tadi kan kalau dilihat gambarnya ada tubingnya, lalu ada kantong-kantong bagnya. Jadi set itu termasuk dari tubingnya yang selangnya, terus centric unitnya, ada heat exchange cartridge-nya, sampai Hmm. beberapa bagnya. Itu jadi satu set di situ. Tapi ya untuk katalog nomor tersebut dapatnya satu. Jadi satu box isinya alat-alat itu semua, set itu semua. Oh, oke. Nah, Mbak ini menanya enggak ada sih. Terus berarti udah ya Mbak yang Pro DJ hari ini aja ya? Selesai ya? Ya, Bu. Jadi sebenarnya kami cuma di training alat dan juga jadi nggak alat secara langsung. Jadi kami cuma sebenarnya untuk yang Prodigy ini juga belum hands on langsung. Jadi cuma produknya aja. Jadi nanti untuk lebih detailnya sih saat kita training dengan Miltenia ya. Itu kapan ya Mbak? Jadinya udah ada tanggal belum? Nah, itu Kalau masih kita, oh ya. Ya, kalau dari tanggalnya pastinya belum ada, Bu. Cuma kemarin kan saya konfirmasi lagi, mereka sih menyarankan sistemnya seperti coaching. Kalau itu nanti dari kita yang mengajukan, ini loh protokol yang mau kita kerjakan seperti ini, pengerjaannya seperti ini, nanti mereka yang akan susunkan modulnya seperti apa. Lalu mereka menyarankan sebaiknya alatnya, instrumennya sudah sampai dulu di lokasi di site-nya Muardi. Baru setelah itu kalau nanti udah ngelihat nih, udah ada bayangan, oh ternyata alatnya seperti ini, baru nanti ke sana, ke Singapura untuk training menggunakan alat demo mereka. Supaya ada bayangan dulu gimana sih gambaran misalnya besarnya alatnya, fisiknya alatnya seperti apa, baru nanti ketika ke sana udah bisa langsung hands on, jadi tanpa perlu ada awalan lagi ngenalin dari awal kayak gitu supaya untuk meminimalisir waktu trainingnya karena kan cukup padat ya untuk jadwal workflow-nya dari awal sampai akhir. Kemungkinan bisa seminggu, Bu, untuk semua alat instrumen mulai dari Clinimax Prodigy, Max Quan yang kemarin velocitometry sampai yang Gentle Max untuk dissociator. Diplotnya seminggu. Setahu saya kemungkinan alatnya bisa. Ini mungkin saya harus konfirmasi lagi Bu ke pihak yang logistik dan operasionalnya. Tapi setahu saya info terakhir yang saya dapat kemungkinan alatnya bisa sampai di akhir November kalau nggak salah. Jadi mungkin setelah itu baru kita bisa jadwalkan tanggal training ke Singapurnya. Jadi alatnya datang ke Muardinya akhir November ya? Setahu saya terakhir infonya seperti itu. Tapi nanti kalau ada perubahan saya akan infokan lagi. Oke. Ya, soalnya beneran belum ada bayangan kan mau nanya juga nggak tahu apa yang ditanya karena belum pernah tahu alatnya kayak gimana kan. Kalau Flowsito kan udah pernah pakai jadi kemungkinan nanyanya bakal lebih banyak gitu karena udah ngerti alatnya. Atau ini sebenarnya bulan depan, bulan Oktober ini, kita ada event
bukan sebenarnya Miltenyi, mereka jadi sponsor di acara EPBMT. Jadi Asian, kalau nggak salah terkait bone marrow transplant. Nah, mereka akan bawa alat demonya, daminya. Kalau misal itu eventnya di Semarang, saya ingat saya. Oh gitu. Mungkin Nanti kalau ya, acaranya Oktober dari tanggal 26, saya ingat saya, Bu. HPBMT. Nanti saya kirim linknya di acara linknya. Jadi si Milta ini jadi uh, sponsor, mereka buka Sponsor. dan akan bawa instrumen-instrumennya gitu. Jadi kalau nggak salah ada 2 instrumen yang akan dibawa, Clinimax Prodigy sama yang flow cytometry. Tetapi ini karena alat untuk display aja ya nggak bisa running. Cuma kalau mau lihat dapat bayangan kira-kira alatnya seperti apa, boleh kalau misalnya mau visit booth-nya di acara tersebut. Dokter Maria nanya di chat ya Mbak. Oh, sebentar. Ini Mbak Intan, Mbak mau menanyakan troubleshooting yang paling sering terjadi pada alat ini. Jadi untuk trouble-nya yang karena ini kan dia cubing base ya. Biasanya sih terkait cubing. Jadi misal ada clogging atau misal pompanya. Jadi biasanya yang paling sering di maintenance itu jadi di bagian peristaltik pumpnya. Jadi untuk buka tutup cubingnya dan juga untuk apa namanya mengatur gasnya. Jadi nanti biasanya ketika ada trouble, ketika ada clogging atau misal di tengah jalan ada error itu nanti dia akan ada alarm dan juga apa LED lamp warna merah berkedip itu. Nah, biasanya nanti bisa dibantu support sama engineer kami ataupun nanti karena semua alat Milteni itu terhubung ke support centernya Milteni yang 24 jam. Jadi nanti bisa juga dibantu sama service supportnya dari Milteni. Seperti itu. Mbak, nanti training kita tuh termasuk sama cell expansion nggak sih setelah dari sini? Mohon maaf Bu, boleh diulang? Training kita ini termasuk nantinya cell expansion nggak setelah dari Prodigy ini kan bakalan ada cell expansion tuh. Nah, termasuk itu nggak trainingnya? Mungkin untuk jadi untuk sel ekspansinya itu kan tergantung dari usernya ya Bu. Jadi dari kami sih kami cuma support training nanti untuk alat yang memang dari brand kita. Jadi nanti untuk training misal untuk alat pelengkapnya itu mungkin yang ekspansi juga itu nanti kita provide juga. Cuman kita nanti coba atur jadwal terlebih dahulu dengan vendornya. Ya, oke. Atau mungkin dari Pak Man atau Mbak Munik ada tambahan? Ini untuk ekspansi maksudnya yang dengan kuantum ya, Bu ya? Ya, dengan kuantum. Terumo ya, Terumo BCT itu. Ya, betul-betul. Ya. Ini nanti kita konfirmasi dulu ya, Bu, dengan vendornya Terumo. Dengan pihak aplikasinya Terumo. Oke, Mbak. Iya, betul Mbak Bu Fatia. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Intan, kita akan tetap provide, tapi harus koordinasi dulu dengan vendor yang mensuplai apa namanya, ya vendor supplier dari Terumo ini. Nanti dengan teknisi mereka kita akan training customernya gitu Mbak.
Oke Pak, minta tolong dikonfirmasi aja ya. Jadi maksudnya kalau misalkan memang iya, kan step selanjutnya setelah Pro DJ ini kan Hmm, bakalan ada expansion itu kan, sales expansion. Nah, kalau bisa ya, sekalian ada trainingnya setelah ini gitu, setelah rangkaian training yang ini selesai. oke, Kalau siap, siap, kan siap. kita tinggal minggu depan ya yang tentang exosom ya, berarti minggu depan. Iya nggak? Eh, minggu depan agendanya training exosom ya. Iya, Bu. Berhubung Kamis depan itu tanggal 28 kan tanggal merah ya, Bu. Mm-mm. Nah, Ya, kemudian saya Senin sampai Rabu itu udah ada jadwal. Kalau semisal di Jumat, apa bisa? iya, kan memang jadwalnya hari Jumat ya, kalau nggak salah kemarin tuh. Oh iya, bisa ya, jam 10 ya? Iya, Oke, baik. itu nanti termasuk sekretom juga nggak Mbak? Paling nanti saya cuma jelasin alatnya sih, Bu. Nanti untuk trainingnya nanti mungkin kita atur untuk maksudnya untuk aplikasi lebih detailnya mungkin nanti kita atur dengan prinsipalnya langsung ya. Oh gitu. Iya, Ya oke, ditunggu aja kabarnya berarti ya Mbak. iya. Baik, ada lagi kah yang mau ditanyakan dari tim Wardi? Mbak Monica, yang akhir November itu alat keseluruhan ya? Maksudnya itu ready untuk dipasang gitu di akhir November itu. Saya konfirmasi dulu ya Mbak, maksudnya alatnya karena kan banyak ya. Kalau ini tadi saya lihat di chat Dokter Maria ada bilang dilatih untuk semua alat yang akan di drop ke RSDM. Itu iya Dok, pasti nanti kita support untuk training atau instruktur instrumen-instrumen ini juga manualnya seperti apa dan lain-lain. Cuma karena kalau misalnya kayak tadi seperti Terumo, mereka kan ada tim aplikasinya sendiri gitu. Jadi nanti kita harus konfirmasi dulu ke mereka untuk tanggalnya. Tapi nanti kita akan infokan. Kalau untuk alat-alat yang November ini saya harus konfirmasi dulu Mbak ke bagian ke kantor kita. Itu gimana kedatangan dan lainnya? Apakah langsung semua di drop atau bagaimana? Nanti saya koordinasikan dulu. Saya tanyakan dulu. Tapi kalau untuk yang alat yang dari Miltenyi-nya sendiri sih kemarin info terakhirnya kemungkinan di akhir November tersebut. Ada kemungkinan bisa datang di akhir November. Jadi setelah itu baru bisa dijadwalkan untuk hands-on user training di Singapurnya. Oke. Kemarin kan soalnya kami juga mintanya kalau bisa di drop itu sekali gitu dalam waktu yang bersamaan. Jadi Oh, nggak dicicil gitu Mbak, nggak dicicil satu-satu gitu. Kalau bisa sekalian, jadi biar untuk peletakannya di lab itu juga sekalian gitu. Jadi nggak mindah-mindah lagi untuk alat yang baru datang atau yang duluan datang. Kalau bisa sih kayak gitu. nanti saya sampaikan Mbak ke bagian kantor logistik kita. Sama ini Mbak, kalau untuk yang training hands-on ini dari Muardi yang akan join berapa orang ya Mbak? Yang pasti sih ini kami berdua kan, saya sama Mbak Aini. Cuman mungkin nanti sama Dokter Maria sama Dokter Bintang mungkin. Oh, oke. Gimana Dok Maria? Dokter Maria Ya, lagi yang nguji. Mbak ini sampaikan tiga Iya, orang kan ya? mungkin 4 ya, dokternya 2. Oh, 4 ya, Dok. Iya, kemungkinan itu. Tapi untuk yang operatornya yang nanti akan megang alatnya, Mbak Fatia dan Mbak ini. Iya, berdua Mbak, saya sama Mbak Aini. Karena dari pihak Miltenyi-nya, mereka menyarankan sebaiknya untuk yang pegang alat ya, maksudnya kan nanti di training, di coaching, nyeting alatnya, terus nanti pencet tombol mana dan lain-lainnya, mereka menyarankan satu alat itu di maksimal 2 sampai 3 orang supaya lebih fokus gitu. Iya. Iya, Kalau ikut join trainingnya tidak apa-apa, tapi mereka akan lebih mengutamakan ke operatornya untuk coba megang alatnya langsung. oke. Iya Mbak, kami berdua sih yang megang alatnya.
Nanti kalau semisal bisa 3 gitu ya nanti kita bicara dengan dokter bintang Mbak, karena dokter bintang kan lebih ke terapinya ya. Kalau memang boleh 3 nanti berarti paling tidak kita bertiga lah paling tidak. Dok, boleh. Infokan saja berapa orang yang berencana untuk ikut training ini. Kalau training dari Terumonya ada nggak Mbak yang hands on ya? Saya coba tanyakan dulu ya Mbak ke pihak Terumunya. Sekalian saya tanyakan jadwalnya. Jadwal training untuk yang hands on nanti sekalian ditanyakan barengan dengan training yang online-nya ini. Oh ya, oke. Kalau Terumo itu memang juga harus ke Singapura atau di Indonesia udah ada yang pakai alatnya? Di Indonesia sih, Udah ya karena Pak? mereka ada prinsipal Indonesianya. Mereka ada perwakilan di Indonesianya setelah saya Mbak. Betul. Benernya. Oh, jadi nggak perlu ke Singapura juga ya untuk Iya. itunya. Oke, gitu dulu kali ya. Baik. Iya. Kalau Sudah begitu, ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk jadwal minggu depan berarti di hari Jumat ya, nanti saya bikinkan kalendernya. Tanggal Iya, 29 berarti ya. hari Jumat tanggal 29 jam 10 ya. Siap. Baik. Baik, terima kasih semuanya untuk rekan-rekan dari Muardi dan juga rekan-rekan dari Advi Science. Sampai bertemu di training selanjutnya di minggu depan. Selamat siang semuanya. Siang Mbak, terima kasih. Ya, siang Bu Ya, Fatia, Bu itu Aini dulu dan ya Mbak dokter. Terima kasih. untuk Oh iya, ini foto dulu. dokumentasi. Iya, foto betul. Dokumentasi. Baik, kita foto dulu untuk dokumentasi. Sebentar. Bu Fatia. Sudah ya. 1, Oke. 2, 3. Lepas masker. Sudah, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Mbak Terima Fatia. kasih Mbak ini, Mbak Mbak Fatia, Aini. Dr. Maria. Tur nuhun. Ini